Pertemuan 12, komponen penggerak yang bergesekan. Bagian belajar bagian komponen bergerak ya. Ada torak, ada kepala silang, ada batang torak, connecting rod, ada silinder liner, clamping bearing, main bearing, crankshaft jurnal, crankshaft tripping. Exhaust gas, fuel oil injection, scavenging cooler, scavenging blower, intermediate shaft, safety device, pressure gauge, special tool, dan engine control panel. Oke, sudah sini. Pengukuran komponen mesin, sistem pengukuran material peralatan yang sudah oversize atau undersize harus segera dilakukan penggantian dengan suku cadang yang baru. Tidak dianjurkan dan tidak diperlukan oleh maker ataupun international safety management. Untuk itu, kapal harus menjalankan plan maintenance system dalam keadaan darurat. Hanya direkomendasikan sampai ke tempat pelabuhan terdekat secara dilakukan penggantian material baru. Torak atau yang populer disebut piston adalah salah satu komponen yang sangat penting pada sebuah motor diesel. Torak berpasangan dengan silinder liner merupakan salah satu komponen yang sangat berperan dan sangat menentukan kinerja sebuah mesin motor diesel. Motor diesel Daihatsu tipe 8 PSHT ya, 26D merupakan tipe yang banyak sekali dipakai di kapal. Seorang mesin masinis sebelum melakukan perawatan dan perbaikan harus terlebih dahulu memahami terlebih dahulu fungsi seluruh komponen mesin dan bagaimana cara kerjanya, baik cara kerja komponen ataupun cara kerja keseluruhan motor diesel tersebut. Batas pengukuran pemasangan komponen, perhitungan tenaga mesin yang akan dihasilkan menjadi beban masing-masing torak, besaran badan mesin yang akan dirancang, keinginan pabrik pembuatnya, jumlah torak yang akan ditentukan, jumlah hasil yang sama besarnya, diameter torak yang akan ditentukan perhatikan dan perhitungan udara yang dapat dikompresi setiap luas penampang torak. Panjang pelapis silinder berkaitan dengan perhitungan jumlah udara, volume kompresi, jumlah gesekan yang akan diterima sesuai putaran mesin per menit, jumlah panas yang diterima pada saat bekerja, material torak yang akan menentukan kegiatan perhitungan udara dimensi dan ditentukan. Pengukuran torak atau measuring piston, pengukuran diameter torak antara posisi belakang pada posisi dan atas sampai di bawah minimal posisi dibandingkan dengan diameter torak standar. Pengukuran diameter torak pada posisi sampai ke bawah minimal posisi dibandingkan dengan diameter standar berupa berkurangnya keausan torak tersebut. Pengukuran ini dimaksud untuk mengetahui berapa jauh diameter torak yang sudah mengalami keausan akibat gesekan dengan dinding silinder. Adanya kemungkinan keausan badan torak yang tidak merata. Posisi pengukuran port starboard side menunjukkan overload pada badan torak sehingga menipis karena gesekan torak. Pembakaran akan bergerak dengan langsung bertemu dengan dinding silinder. Akibatnya keadaan dinding torak mengalami keausan. Ini kalau kita lihat ini pada diagram ini, piston silinder nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Pada gambar ini menunjukkan bahwa pengukuran piston nomor 1 masih dalam kondisi baik, ukuran AA, BB, seimbang perbandingan hasil pengukuran nomor 3. Kecil terus bawah kondisi piston berarti sudah aus dengan gesekan silinder sehingga akibat tersebut membentuk piston. Ya. Ada perbedaan antara BB dan AA pada silinder nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Pengukuran piston harus dilakukan dengan sangat teliti. Ya. Dan piston harus bersih, benar-benar diperhatikan tidak ada kotoran kerak yang tinggal di daerah celah piston atau ring groove. Kelalaian atau tidak sebenarnya piston groove berakibat fatal terhadap piston ring. Silinder liner, tekanan kompresi, lolosnya gas pembakaran, kondisi minyak pelumas, metal jalan, metal duduk, crankshaft, dan seterusnya kerusakan fatal.
silinder liner dan torak merupakan pasangan yang sangat penting dalam mengambil ukuran diameter. Merupakan jarak gap antara energi panas dan tekanan pembakaran oleh bekas torak ring piston. Piston dan silinder liner dibuat untuk bertahan sepasang umur kerja kapal, harga cukup tinggi. Oleh sebab itu, kelas akan selalu memerlukan maksimal pertengahan tahun. Piston ground adalah torak dan badan torak pada motor penggerak utama, di mana batang torak menempel terikat kuat pada torak, sehingga mesin menggunakan kepala silang. Gerakan batang torak langsung naik turun secara tegak lurus terhadap toraknya. Hal ini sangat berbeda dengan diesel engine yang tidak dilengkapi kepala silang, karena batang torak langsung berhubungan dengan pena engkol dengan gerakan memutar ke kanan dan ke kiri sesuai putaran mesin tersebut. Apabila hasil pengukuran terlalu sempit karena kotoran kerak karbon yang sudah mengeras di bagian piston grob tidak dibersihkan sampai benar-benar bersih, maka macet, tidak ada patahnya ring pok, memanjang sampai ke bawah. Silinder yang sudah tergores membentuk alur sampai ke bawah akan membuat lolos kompresi dan bekas pembentukan tekanan rata-rata 40 sampai 60 atmosfer, suhu sampai 600 sampai 700, menerobos untuk masuk ke dalam ruang engkol. Apabila terjadi kasus tersebut, maka suhu minyak pelumas sangat normal, diuraikan hanya 60-70, mencapai 200 Celcius. Pengaruh panas yang sangat tinggi udara gas akan dihasilkan ruang engkol dan mengakibatkan macam-macam kerusakan yang bahkan dapat berakibat fatal pada mesin tersebut. Pengukuran ini dimaksud untuk memastikan bahwa batang torak benar-benar dalam kondisi yang tidak longgar, tidak goyang, tidak berbunyi atau dan pada torak bekerja memastikan bahwa sistem pelumasan di dalam cukup bekerja dengan baik dan normal. Umumnya pengukuran ini dimenentukan kelainan pada badan torak dan juga jarang sekali dalam penggantian pin torak atau metal pin torak. Kecuali sudah lebih 5 tahun yang pernah berganti dengan metal tadi keausan pada badan torak piston. Ya. Pengukuran tebal lebar ring torak piston, tebal ring torak diperbandingkan dengan ring torak lama. Pengukuran jarak antara ujung ring atau sama yang lain berjarak yang maksimum. Pengukuran dalam silinder. Pengukuran gap ring sangat penting seirama dengan pengukuran kondisi diameter torak dan diameter silinder. Tekanan panas yang sangat tinggi sangat dibutuhkan oleh semua mesin diesel guna mendapatkan pembakaran di dalam silinder sempurna, sehingga kondisi kemampuan mesin tersebut selalu siap mendekati kondisi mesin baru atau di atas 90% baik. Mengacu pada sangat pentingnya perawatan terhadap ring torak, maka perlu perawatan secara periodik, mengacu pada jam kerja hingga menunggu jangan down repair seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Ring torak yang harus diperiksakan secara cukup dengan sederhana. Keaslian material, perubahan ukuran yang cukup besar, pemeriksaan ring torak, pemeriksaan keasliannya dalam hal merupakan melaporkan tersebut kepada manajemen atas material yang sudah telah dipakai. Pengukuran kelonggaran tersebut ring torak terhadap alur ring torak. Pengukuran ring torak sebaiknya dilakukan pada masing-masing posisi tersebut yang dipasang secara torak pasangnya. Ring torak dan toraknya selalu berpasangan. Apabila masing-masing torak sudah bersih, pemeriksaan sebelumnya, semua lubang sistem pelumasan torak, lubang-lubang kecil yang terdapat dalam bagian dalam groove ring, dipastikan bahwa sistem pelumasan ring tidak buntu. Contoh, bila terlambat ganti ring piston. Diesel engine rata-rata bertenaga 1500 horsepower, diameter silinder 250 mm, jumlah silinder 8 buah, putaran parameter 720 rpm. Satu set ring torak, satu buah torak, satu buah silinder, satu set o-ring silinder liner untuk jasa mayor overhaul $5.000 per silinder.
Jadi kalau 8 silinder 8 kali 5 40.000 US dollar jasanya saja. Ya. Perkiraan biaya penggantian ring torak untuk satu set 300 US dollar, dan apabila dibandingkan dengan penggantian satu buah torak 16.000 US dollar. Keterlambatan penggantian satu ring sebagai berikut: perawatan terencana harga satu set torak 300, perawatan insidensial 16.500, insidensial 1:53. Kalau breakdown repair dengan repair ini ya 1:53. Jadi membandingkan kita pakai selalu disarankan pakai perawatan perencanaannya. Perbedaannya jauh sekali ya. Kayak akibat lanjut bila ring torak aus mesin utama dijalankan terus menerus, kompresi dalam silinder menurun, pembakaran tidak sempurna, tenaga mesin berkurang, kecepatan menurun, kompresi lolos ya, minyak pelumas mesin rusak, metal jalan rusak, metal duduk rusak, poros engkol rusak, perbaikan total. Motor penggerak utama tidak bekerja, kapal keluar operasi, kerusakan kapal ada muatan penuh, muatan yang tidak dapat dipindahkan, dermaga dan gudang dipesan pemilik atau kecewa. Ya, pemilik muatan kecewa, perusahaan akan merugi terus, kapal besi dituakan, pemutusan hubungan kerja sepihak, biaya-biaya teknik non teknis akibat lanjut daripada mesin bermasalah tersebut. Kegiatan perhitungan perbandingan kompresi. Perbandingan baik volume ataupun tekanan udara terbuat atau menghasilkan apa yang disebut perbandingan kompresi. Perbandingan kompresi digunakan simbol epsilon atau Yunani. Perbandingan tipe mesin berbeda-beda besarnya, sehingga perlu kita pelajari makna perbandingan kompresi tersebut karena besaran atau nilainya sangat mempengaruhi konstruksi dan ukuran diameter silinder, diameter torak, ruang pembakaran dalam silinder, dan jumlah udara yang dikompresikan. Jadi ada 4 komponen yang perlu diperhatikan untuk perbandingan kompresi ini ya. Diameter silinder, diameter torak, ruang pembakaran, jumlah udara yang dikompresikan ya, ada 4 unsur. Kita belajar rata-rata torak ini. Kecepatan torak rata-rata adalah kecepatan torak yang menempuh jarak langkah torak dalam silinder mesin tiap satuan waktu. Pada saat torak berada di TMA, torak berhenti sebentar bergerak makin lagi kecepatan hingga pada sudut engkol 90 derajat kecepatan. Ya. Adalah maksimum. Selanjutnya kecepatan torak akan perlahan kembali pada saat torak berada di TMB. Selanjutnya bergerak atas lagi dengan berada di sudut engkol 90, kemudian perlahan lagi sampai torak kecepatan torak 0 sehingga selanjutnya berjalan setelah torak dalam silinder mesin. U sama dengan PDN, kecepatan keliling engkol, keliling lingkaran engkol 2SN atau langkah torak ya. 2SN kali 60 per 60. Jadi CM 2 kali S kali N kali sin alfa. Ya, ini untuk rumusnya ya. Dari dua hal tersebut di atas ternyata maksimum bila sudut 90 derajat yaitu pada saat torak bergerak dari TMA ke TMB. Bila pada saat torak bergerak dari TMA ke torak minimum mulai sudut 180 derajat atau 360. Jadi kecepatan torak pada saat posisi adalah 0 berhenti, makin lama kecepatan bertambah cepat pada posisi 90. Kemudian kecepatan torak berubah stabil. Selanjutnya kecepatan torak bertambah cepat, maksimum selanjutnya bertambah pelan lagi di torak pada saat posisi 360 derajat. Jumlah pelapis silinder. Jumlah dan ukuran pelapis silinder dipengaruhi perhitungan tenaga mesin, besaran badan mesin yang akan dirancang,
Jumlah pelapis silindernya akan ditentukan ada yang cukup 6 silinder, 8 silinder untuk hasil tenaga yang sangat besarnya. Diameter pelapis yang akan ditentukan berkaitan dengan perhitungan jumlah udara. Panjang pelapis silinder akan melayani langkah torak. Jumlah gesekan yang akan diterima setelah putaran mesin menit yang ditentukan dalam perhitungan jumlah panas yang akan diterima saat mesin bekerja. Materi pelapis silinder akan menentukan kekuatan dari perhitungan ukuran dimensi. Pengukuran pelapis silinder measurement. Pengukuran diameter bagian dalam silinder pada posisi atas sampai ke bawah, kemudian berlindung dengan lebih keausannya. Pengukuran ini dimaksud untuk mengetahui seberapa jauh diameter dinding silinder yang sudah mengalami keausan akibat gesekan torak. Juga adanya kemungkinan keausan dinding silinder tersebut. Pengukuran di dalam silinder pada kiri kanan posisi atas sampai ke bawah dibandingkan diameter standar. Berapa kelebihannya? Keausan dinding silinder yang merata. Pengukuran ini dimaksud untuk mengetahui berapa jumlah diameter dinding silinder. Perlu memastikan bahwa dinding silinder dalam keadaan masih standar. Pastikan bahwa seluruh dinding silinder tidak tergores. Pastikan semua lubang-lubang silinder aparat mengeluarkan minyak pelumas dengan baik. Contoh soal. Nih. Apakah yang diperhatikan kecepatan tersebut? Penyelesaian kecepatan rata-rata langkah. Mayor overhaul adalah bagian prosedur perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk semua mesin diesel. Bekerja selama antara 8.000 sampai 16.000, 80% dari tenaga semula. Oleh sebab itu, mayor overhaul harus dilaksanakan dengan tepat waktu. Karena komponen-komponen yang dibutuhkan perawatan harus tertata terukur pasti agar mesin beroperasi dengan baik sampai di atas 25 tahun. Oke, hentikan.